Selamat pagi, kami dari KPD Kelompok 1 akan presentasikan hasil kerja kami mengenai pasar modal. Anggota kelompok kami adalah Chandra Marditas, NRP 130120031, Olivia Margareta Sugiarto 130120034, Mutiara Insani Hati 130220140, Aurelia Harina Harmanto 130220157, Stephen Yohanes Hartanto 130320098, Kristovanci 130320120, Kenny Chandra-Wijaya 130320128. Pengertian pasar modal. Pasar modal atau capital market merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang atau obligasi, equity atau saham, reksadana, instrumen derivatif, maupun instrumen lainnya. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lainnya, misalnya pemerintah, dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Dengan demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya. Instrumen keuangan diperdagangkan di pasar modal merupakan instrumen jangka panjang atau jangka waktu lebih dari 1 tahun seperti saham, obligasi, bayaran, right, reksadana, dan berbagai instrumen derivatif seperti option, futures, dan lain-lain. Pasar modal memiliki peranan penting bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan 2 fungsi, yaitu fungsi yang pertama sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal atau investor. Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja, dan lain-lain. Fungsi yang kedua yaitu pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain. Dengan demikian, masyarakat dapat menempatkan dana yang dimilikinya sesuai dengan karakteristik keuntungan masing-masing instrumen. Contoh bentuk pasar modal: A. Bursa Efek Indonesia atau BEI. B. Nasdaq. Bursa Efek Indonesia atau BEI atau Indonesia Stock Exchange atau IDX adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem juga sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Bursa hasil penggabungan dari Bursa Efek Jakarta atau BEJ dengan Bursa Efek Surabaya atau BES. Demi efektivitas operasional dan transaksi, pemerintah memutuskan untuk menggabung Bursa Efek Jakarta sebagai pasar saham dengan Bursa Efek Surabaya sebagai pasar obligasi dan derivatif menjadi BEI. Bursa hasil penggabungan ini mulai beroperasi pada 1 Desember 2007. Info BEI, jenis bursa saham, didirikan pada Desember 1912, 107 tahun yang lalu. Kantor pusat Indonesia Stock Exchange, Building Tower Jalan Jenderal Sudirman, Kos 5253, Jakarta Selatan 12190, Indonesia. Tokoh kunci Inarno Djajadi, Direktur Utama, John Aristianto Prasetyo, Komisioner Utama. Secara historis, pasar modal telah hadir jauh sebelum Indonesia merdeka. Pasar modal atau bursa efek telah hadir sejak zaman kolonial Belanda dan tepatnya pada tahun 1912 di Batavia. Pasar modal ketika itu didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk kepentingan pemerintah kolonial atau VOC. Meskipun pasar modal telah ada sejak tahun 1912, perkembangan dan pertumbuhan pasar modal tidak berjalan seperti yang diharapkan. Bahkan pada beberapa periode kegiatan pasar modal mengalami kevakuman. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti Perang Dunia ke-1 dan ke-2, perpindahan kekuasaan dari pemerintah kolonial Belanda kepada pemerintah Republik Indonesia, dan berbagai kondisi yang menyebabkan operasi bursa efek tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Pemerintah Republik Indonesia telah mengaktifkan kembali pasar modal pada tahun 1977 dan beberapa tahun kemudian pasar modal mengalami pertumbuhan seiring dengan berbagai insentif dan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Perkembangan bursa efek yang ada di Indonesia.
Pada tahun 1912, pertama kalinya Bursa Efek dibentuk di Batavia, yaitu pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Pada tahun 1914 sampai 1918, Bursa Efek di Batavia ditutup karena Perang Dunia Pertama. Pada tahun 1925 sampai 1942, Bursa Efek yang ada di Jakarta atau di Batavia kembali dibuka bersamaan juga dengan Bursa Efek yang ada di Semarang dan juga di Surabaya. Pada tahun 1942 sampai 1952, Bursa Efek Jakarta kembali ditutup karena Perang Dunia yang Kedua. Pada tahun 1956, Bursa Efek di Indonesia semakin tidak aktif karena adanya program nasionalisasi oleh perusahaan Belanda. Pada tahun 1956 sampai 1977, perdagangan di Bursa Efek mengalami vakum atau tidak ada kegiatan yang berjalan. Pada tanggal 10 Agustus 1977, Bursa Efek di Indonesia diresmikan oleh Presiden Soeharto. Pada tahun 1977 sampai 1987, perdagangan Bursa Efek di Indonesia masih sangat lesu. Oleh karena itu, pada tahun 1987 hadirlah delegasi, yaitu hadirnya paket Desember 1987 atau Pakdes 87, yaitu membuka kesempatan yang lebih luas bagi investor asing. Pada tahun 1988 sampai 1990, paket deregulasi di bidang perbankan dan juga pasar modal diluncurkan. Hal ini merupakan pintu DEJ terbuka bagi asing. Dan pada tanggal 2 Juni 1988, Bursa Paralel Indonesia atau BPI mulai beroperasi dan dikelola oleh Persatuan Perdagangan Uang dan Efek atau PPUE. Pada Desember 1988, pemerintah kembali mengeluarkan paket Desember, yaitu paket Desember 88. Pada tanggal 16 Juni 1989, Bursa Efek yang ada di Surabaya mulai beroperasi. Pada tanggal 13 Juli 1992, swastanisasi BEJ Bapepam berubah menjadi Badan Pengawas Pasar Modal. Perkembangan Bursa Efek yang ada di Indonesia terus-menerus mengalami penambahan dan pengurangan hingga pada April 2019, PT Pendanaan Efek Indonesia atau PEI mendapatkan izin operasional dari OJK. Berikutnya adalah Nasdaq. Nasdaq adalah pasar saham elektronik tertua di dunia sekaligus menjadi bursa terbesar di Amerika Serikat. Pasar saham ini didirikan oleh National Association of Securities Dealers dan mulai beroperasi pada tanggal 8 Februari 1971. Nasdaq aslinya adalah sebuah singkatan untuk National Association of Securities Dealers Automated Quotations. Nasdaq sendiri tidak memiliki lokasi yang menjadi pusat perdagangan atau lantai bursa. Sebaliknya, bursa saham ini menggunakan sistem perdagangan otomatis, pasar terbuka, multiple dealer trading system, dengan banyak pelaku pasar bersaing untuk menangani transaksi di masing-masing saham individual. Lebih tepatnya lagi, Nasdaq adalah marketplace elektronik global untuk membeli dan memperdagangkan sekuritas. Sebagian besar raksasa teknologi dunia seperti Apple dan Facebook terdaftar di Nasdaq. Bursa ini beroperasi di 25 market, 1 clearing house, dan 5 central securities depositories di AS dan Eropa. Berikut adalah beberapa info penting tentang Nasdaq. Nasdaq adalah bursa berlokasi di New York City, Amerika Serikat, yang dimiliki oleh Nasdaq OMX Group dengan direktur utama Furlong Baldwin dan mata uang yang digunakan yaitu US dollar. Secara Nasdaq secara resmi terpisah dari NASD dan mulai beroperasi sebagai pertukaran sekuritas nasional pada tahun 2006. Pada tahun 2007, Nasdaq bergabung dengan kelompok pertukaran Skandinavia OMX untuk menjadi kelompok terbesar di dunia dan kekuatan 1/10 transaksi efek dunia berkantor pusat di New York. Nasdaq OMX mengoperasikan 25 pasar utama otoritas dan juga termasuk opsi pendapatan tetap
derivatif dan komoditas, salah satu lembaga clearing dan 5 tempat penyimpanan efek sentral di AS dan Eropa. Teknologi perdagangan mutakhirnya digunakan oleh 70 pusat di 50 negara. Itu terdaftar di Nasdaq di bawah simbol NDAQ dan telah menjadi bagian dari S&P 500 sejak 2008. Sistem perdagangan terkomputerisasi. Nasdaq awalnya dirancang sebagai alternatif dari sistem spesialis yang tidak efisien yang telah menjadi modal yang lazim selama hampir 1 abad. Evolusi teknologi yang cepat telah menjadikan model perdagangan elektronik Nasdaq menjadi standar untuk pasar di seluruh dunia. Sebagai pemimpin dalam teknologi perdagangan sejak awal, sudah sepantasnya para raksasa teknologi dunia memilih untuk mendaftar tubuh menonjol pada 1990-an dan 1990-an. Nasdaq menjadi proksi paling banyak diikuti untuk sektor ini. Teknologi dan .com booming dan boost pada akhir 1990-an dicontohkan oleh naik turunnya Nasdaq Composite selama periode ini. Indeks melewati tanda 1000 untuk pertama kalinya pada Juli 1995, melonjak pada tahun berikutnya dan mencapai pada lebih dari 4.500 pada Maret 2000 sebelumnya merosot sampai 80% pada Oktober 2002 dikoreksi berikutnya. Kemudian selanjutnya adalah perkembangan Nasdaq. Pada Februari 1971, Nasdaq diciptakan oleh Asosiasi Nasional Penjualan Efek atau NASD dan mulai beroperasi. 1980-an dan 1990-an, Nasdaq menjadi proksi yang paling banyak diikuti untuk sektor ini. 17 Juli 1995, Nasdaq ditutup pada level di atas 1000 poin untuk pertama kalinya. 10 Maret 2000, di mana indeks mencapai 5.048,62 poin. 11 hingga 14 September 2001, Nasdaq ditutup akibat terjadinya penghancuran The Twin Tower oleh USA pada 11 September 2001. Kemudian tahun 2001, Asosiasi Sistem Kutipan Otomatis Dealer Eropa dibeli oleh Nasdaq dan menjadi Nasdaq Eropa. Tahun 2006, Nasdaq secara resmi terpisah dari NASD dan mulai beroperasi sebagai pertukaran sekuritas nasional. Tahun 2007, Nasdaq bergabung dengan kelompok pertukaran Skandinavia OMX untuk menjadi kelompok Nasdaq OMX yang merupakan perusahaan pertukaran terbesar di dunia dengan kekuatan 1 dari 10 transaksi efek dunia. Kemudian pada tahun 2007, Nasdaq Eropa dihidupkan kembali sebagai Equidus dan saat ini beroperasi di bawah Bourse Berlin. Pada Februari 2011, setelah merger NYSE Eurex yang diumumkan oleh Deutsche Börse, spekulasi berkembang bahwa Nasdaq OMX dan Intercontinental Exchange atau ICE dapat melakukan penawaran balik untuk NYSE. 18 Juni 2011, Nasdaq OMX menjadi anggota pendiri Inisiatif Bursa Efek Berkelanjutan PBB pada malam konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pembangunan Berkelanjutan. November 2016, Nasdaq mendapatkan $272 juta dalam pendapatannya terkait dengan listing. 29 Agustus 2018, Nasdaq mencapai penutupan tertinggi. Tahun 2018 diumumkan bahwa Nasdaq berencana untuk memperkenalkan berjangka cryptocurrency tahun depan bersama dengan perusahaan investasi terkemuka. Sekian penjelasan dari kelompok 1 mengenai pasar modal. Mohon maaf apabila salah kata. Terima kasih.